Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Arfiah, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 dari LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor peserta 352160001152. Saya mengajar PAI di SDN Legundi 1 Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 6 semester 2 dengan tema Indahnya Ketetapan Allah. Berikut video pembelajaran saya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak dilanjutkan membaca surat pendek. Hari ini kita membaca surat pendek Al-Kautsar. Yuk dimulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita membaca Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas hari ini, silakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam bermusyawarah dan berwakilan. Dalam bermusyawarah
semangat? Masih. Siap belajar? Siap. Ya, bukunya sudah dibawa semua? Sudah. Bawa buku semua? Sudah siap semua? Sudah. Ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Masuk. Ya. Nah, untuk membangun semangat, Ibu coba tepuk semangat ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, masih semangat? Nah, anak-anak masih ingat kalian dengan pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Qadar dan qadar. Qadar dan qadar Allah. Ada yang enggak? Ada yang enggak? Ada yang tahu enggak maknanya qadar dan qadar itu apa? Qadar itu apa? Ya, Qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk sejak zaman azali sebelum makhluk tersebut ada. Oh iya, sebelum makhluk diciptakan. Kalau qadar apa tadi? Ketetapan Allah sejak zaman azali. Jauh sebelum makhluk Allah diciptakan. Allah menciptakan makhluknya. Nah, kalau qadar ada yang tahu? Ya. Qadar merupakan perwujudan dari qadar yang telah terjadi kepada makhluk dalam kadar tertentu sesuai kehendak Allah. Iya, bagus ya. Kalau qadar itu berarti apa? Perwujudan ya. Berarti perwujudan dari qadar. Berarti yang telah terjadi itu qadar sesuai dengan qadar Allah, sesuai dengan ketentuan Allah. Jelas anak-anak? Jelas. Itu sekilas dari pembelajaran minggu lalu, pelajaran yang sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar dengan tema yang sama, ya, indahnya ketetapan Allah, sebab jenis-jenis takdir Allah. Ya. Tuh. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kita belajar materi pada hari ini diharapkan kalian peserta didik ya mampu menjelaskan dan membedakan jenis-jenis takdir serta memberi contoh-contohnya. Jelas anak-anak? Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum lebih jauh, Ibu ada pertanyaan. Kalian tahu nggak takdir itu apa? Ada yang tahu? Takdir itu apa? Sebelum kita lebih jauh berbicara dengan jenis-jenis takdir, ada yang tahu takdir itu apa? Nggak tahu. Nah, ya, ada yang sudah belajar tadi di rumah? Belum. Nah, ada yang tahu takdir itu jenisnya ada berapa? Dua. Ada apa aja? Takdir mudah dan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Nah, kalian tahu nggak? Ini bahwa takdir Allah itu ada yang pasti, ada yang bisa berubah. Tahu nggak? Tahu. Ya, itu tergantung juga dari apa? Dari usahanya. Tergantung bisa dirubah atau tidak. Nah, ini ada kasus. Ya, anak-anak. Seorang siswa ingin menjadi juara kelas. Ia belajar keras setiap hari, tetapi akhirnya hanya mendapat peringkat kedua. Padahal tekun belajar, rajin belajar, belajarnya lebih keras, ya toh.
biar dapat peringkat satu. Tapi kenyataannya hasilnya anak tersebut mendapat peringkat kedua. Nah, bagaimana kalian menilai situasi ini? Kaitannya dengan takdir. Ini berarti termasuk takdir yang mubram atau mualak? Kalau kasusnya seperti ini, apa? Mualak. Mualak itu apa tahu takdir mualak? Takdir yang sudah dilakukan tetapi bisa berubah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah. Ini berarti sudah sesuai dengan kehendak Allah. Dia itu apa? Dari sananya, dari zaman azalinya di sana ditulis ya, dari kitab Allah, kodoknya itu adalah mendapat peringkat dua. Itu dapat peringkat dua. Kenyataannya meskipun dia belajar dengan tekun, tetapi hasilnya tetap peringkat dua. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Ya. Nah, sebelumnya mari kita simak ada video. Perhatikan video Hai berikut. semuanya, hari ini kita akan membahas dua konsep penting dalam kepercayaan Islam, takdir mubram dan takdir mualak. Konsep ini mungkin terdengar agak rumit, tapi saya janji di akhir video ini kalian akan mengerti keduanya jelas. Pertama, takdir mubram. Ini sering disebut sebagai takdir yang mutlak. Ini adalah takdir yang tidak dapat diubah dan telah ditentukan oleh Allah. Bayangkan seperti sesuatu yang sudah ditetapkan, apapun yang kita lakukan tidak bisa diubah. Contohnya, peristiwa penting dalam sejarah atau peristiwa besar dalam hidup seperti kelahiran dan kematian termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya, kita punya takdir mualak. Ini berarti takdir yang bersyarat. Tidak seperti takdir mubram. Takdir jenis ini bisa berubah berdasarkan tindakan dan pilihan kita. Bayangkan seperti jalan yang fleksibel, keputusan, doa, dan usaha kita bisa mempengaruhi hasilnya. Misalnya, keberhasilan kalian dalam ujian atau perkembangan karir kalian bisa dilihat sebagai bagian dari takdir mualak, di mana kerja keras kalian berperan penting dalam membentuk hasilnya. Untuk membayangkan konsep ini, bayangkan dua jalan. Satu jalan adalah takdir mubram, jalan lurus yang tidak berubah. Jalan yang lain, takdir mualak, punya beberapa cabang dan belokan, masing-masing mewakili pilihan berbeda yang kalian buat sepanjang hidup. Nah, apa yang dapat kita ambil dari video tadi? Pelajaran apa? Tentang takdir. Sebutkan di situ takdir ada berapa? Dua. Takdir apa tadi? Mualak. Tadi kalau takdirnya nggak bisa dirubah, yang sudah menjadi ketetapan nggak bisa dirubah, itu namanya takdir apa tadi? Takdir mubram. Contohnya apa? Contohnya apa tadi? Kematian, kelahiran, ya anak-anak. Nah, itu tadi ada takdir mubram ya. Yang kedua ada takdir apa tadi? Mualak. Apa tadi? Mualak? Takdir yang bisa diubah sesuai dengan apa? Usaha manusia. Ya, jelas anak-anak? Contohnya kalau takdirmu mualak apa? Ya, juaraan kelas, nilai ujian, rezeki, itu contoh dari takdir mualak. Takdir Allah itu dibagi menjadi dua, takdir mubram dan takdir mualak. Ya, kalau takdir mubram itu adalah apa? Ketentuan Allah yang pasti terjadi. Sedangkan takdir mualak itu apa? Melibatkan
usaha manusia ya. Takdir mubram, ketentuan mutlak Allah. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi, manusia tidak dapat apa? Merubahnya. Gitu? Manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Semua terjadi atas ketentuan Allah. Itu takdir mubram. Contohnya apa kalau takdir mubram? Kelahiran, kematian, jodoh, dan hari kiamat. Jodohmu siapa nanti? Hanya Allah yang tahu. Kematian kalian kapan? Hanya Allah yang tahu. Itu tidak dapat ditunda, tidak dapat dipercepat. Ya, kalau sudah waktunya mati ya mati, tidak bisa diubah manusia. Ya, adeli oneng di, bangga, nek waya mati ya mati. Nah, dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 78 yang menjelaskan bahwa apa dijelaskan? Kematian akan datang kepada semua orang. Ya, dimanapun mereka berada. Mau manusia itu sembunyi di mana? Di masjid, di balik meja, di bawah meja. Kalau takdirnya sudah waktunya meninggal, manusia itu pasti akan meninggal. Mau sembunyi naik pesawat, melarikan diri kemanapun, naik waktunya meninggal, yuk bakalan meninggal. Jelas anak? Nggak bisa diganggu gugat keputusannya Allah. Nah, selanjutnya ada takdir mu'alaq. Ini ada peran manusia dalam merubah takdir. Pengertiannya apa? Takdir mu'alaq. Ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang melibatkan usaha manusia. Jadi di sini manusia juga berperan dalam apa? Melakukan usahanya, ikhtiarnya, doanya. Itu dapat merubah takdirnya. Nah, ini bisa dirubah sesuai dengan usahanya manusia. Contohnya apa? Ya, keberhasilan anak soleh meraih prestasi dengan giat. Kita apa? Giat belajar. Nah, kalian giatlah belajar. Yang sebelumnya ditakdirkan di sananya nggak jadi juara kelas, tapi gara-gara kalian rajin belajar, tekun belajar, akhirnya takdirnya diganti jadi juara kelas. Bisa saja, itu namanya berarti takdir mu'alaq. Ada yang ditakdirnya kan di sana sudah ditulis dia tidak akan jadi orang kaya, tapi gara-gara dia gigih dalam bekerja, bekerja keras, gak males, akhirnya apa? Takdirnya dirubah. Jadi dia menjadi orang sukses. Nah, itu bisa saja hal itu terjadi pada kalian. Allahumma amin. Semoga yang di sini kelak dapat menjadi orang sukses semua. Amin, berhasil semua, ya. Nah, itu tergantung juga dari usaha kalian, ya. Tuh, dalilnya apa? Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kalian mau jadi yang baik apa yang buruk? Baik. Dapat takdir yang baik apa dapat takdir yang buruk? Baik. Kalau pengen punya takdir yang baik, maka usahanya harus lebih giat lagi, harus lebih baik lagi, ya, agar bisa berubah. Nih, memahami perbedaan takdir mubram dan takdir mu'alaq. Mubram, kalau mubram apa? Ya, jadi pasti terjadi, manusia tidak memiliki peran. Kalau takdir mu'alaq apa? Ketentuan Allah melibatkan usaha manusia. Jadi manusia memiliki peran dalam mengubah nasibnya, mengubah takdirnya. Nah, ini contoh takdir mubram dalam kehidupan. Contohnya kelahiran. Iya. Kapan akan lahir? Kapan akan mati? Sekarang contoh takdir mu'alaq dalam kehidupan. Ini adanya usaha. Yang pertama adanya usaha. Dia mau berusaha, akhirnya dia mendapatkan keberhasilan. Dia mau belajar, akhirnya dia jadi siswa yang berprestasi di sekolahnya. Itu adalah contoh takdir mu'alaq. Apa yang terjadi padanya itu termasuk takdir. Selanjutnya nanti ada kegiatan diskusi. Sebelumnya ibu bagi kelompok atau sesuai dengan kelompok ini? Sesuai dengan kelompok ini. Kamunya, oke. Nah, tugasnya adalah silahkan kerjakan gambar kerja. Nih, bersama kelompok kalian. Diskusikan bersama kelompok kalian. Silakan kalian baca bukunya, ya.
Nih, silakan. Ditulis kelompoknya. Nih ya. Ini kelompok berapa? Kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya. Ya, ditulis di situ langsung. Ya, diskusikan bersama kelompok kalian. Ada yang nulis, ada yang nyari bareng-bareng, boleh. Anggotanya ditulis, nama kelompoknya ditulis, kelompok berapa, anggotanya siapa saja ditulis. Boleh, panjang boleh, panggilan boleh. Kalian juga bisa cari di Chromebook, bisa buka. Sudah? Kelompok 5 sudah? Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah, siap dipresentasikan ya? Dimulai dari kelompok 1. Siap? Yuk, akan dipresentasikan hasil diskusinya sama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian takdir mudah. Takdir mudah adalah ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti melakukan manusia sejak diberi peran untuk mewujudkannya. Ya. Untuk takdir jenis kelamin manusia dan manusia kecil kiamat hidup kelahiran manusia. Takdir mualaf adalah takdir atau ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dapat diubah melalui usaha atau ikhtiar manusia. Contoh takdir mualaf: rezeki, kesuksesan, kesehatan, kepandaian, cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk hasil kelompok 1. Nah, selanjutnya dari kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 macam-macam takdir. Ya. Pengertian takdir mudah yaitu ketentuan atau ketetapan Allah yang pasti dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Kelahiran, kematian, dan kiamat semuanya. Kemudian takdir mualaf. Takdir mualaf adalah takdir lalu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dapat diubah melalui usaha dan ikhtiar manusia. Takdir mualaf kesehatan, kepandaian, kekayaan, Ya. dari kesalahan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian takdir mubham. Ya, yuk. Pengertian takdir mubham. Takdir mubham adalah ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Takdir tersebut mencakup segala hal yang telah ditetapkan oleh Allah untuk terjadi di masa depan dan merupakan rahasianya. Contoh takdir mubham: kelahiran, ajal atau kematian, jenis kelamin, musibah atau bencana alam, kejadian kiamat, jodoh, rezeki. Untuk mengubah nasib atau keadaan dirinya menjadi lebih baik. Dalam Islam adalah silakan menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dapat dibuka melalui usaha atau takdir dunia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengertian takdir mubham, ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Pengertian takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf adalah takdir atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dapat diubah melalui usaha atau kehendak manusia. Contoh takdir mu'alaf: kesehatan, kepandaian, kekayaan, kecerdasan, cara berpikir, cita-cita. ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok yang terakhir, kelompok 5. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan Ya, biar dibaca. di pengertian takdir mubham. Takdir mubham adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah? Ada yang menanggapi dari kelompok 5? Ya? Udah? Udah, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 5. Hasil presentasinya sudah bagus. Pengerjaannya sudah bagus, sudah kompak. Ya. Walaupun masih ada yang kurang percaya diri untuk maju ke depan, tapi sudah bagus semuanya. Ya. Nah, kita beri aplaus untuk kita semua. Udah ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan main game, ya. Kuisis. Untuk itu
Ada yang bawa HP? Nah, HP-nya bisa dikeluarkan. Kita bermain game. Sudah? Yang nggak bawa HP bisa pakai Chromebook ya. Silakan kalian buka Quizizz, joinmyquizizz.com. Google ketik ini, joinmyquiz.com. Habis itu nanti kalian masukkan kodenya ini. Sudah? Ya, kodenya dimasukkan itu. Belum ada ya? Ya, join my quizzes ya. Ya. Kodenya dimasukkan, nanti ditulisin nama kalian ya. Untuk namanya. Kodenya itu. Ya. Apa itu? Ya. Ya. Oke. Kita mulai ya. Siap? Siap. Udah, pilih salah satu. Pilih salah satu. Boleh, pilih salah satu. Barang ini film kliker salah satu. Gak apa-apa, pilih salah satu, itu soal yang belum. Sudah tak? Sudah semua tak? Ini hasilnya. Ya. Kita beri plus untuk Alvina, teman kita. Yuk. Peringkat pertama. Gak apa-apa, yang lainnya tetap semangat. Nanti belajar lagi ya. Ya. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan apa? Ya, memahami. Kita bisa memahami ternyata ada dua takdir dalam kehidupan ini, yaitu apa? Ada takdir mubram dan ada takdir mu'ala. Kalau takdir mubram yaitu apa? Ketetapan Allah yang tidak bisa tidak bisa diubah. Manusia tidak mempunyai peran untuk hal itu ya. Nah, contohnya apa? Kematian. Apa lagi tadi? Jodoh. Apa lagi? Kelahiran. Jenis kelamin. Apa lagi? Kiamat. Bencana alam. Ya, itu tadi contoh-contoh dari takdir mubram. Yang kedua ada takdir mu'alak. Apa itu takdir mu'alak? Takdir apa? Ketetapan Allah yang terjadi, itu yang bisa diubah sesuai dengan usaha manusia. Ya, kalau manusia punya kemauan, punya usaha, itu mau merubahnya, insya Allah takdir itu bisa berubah. Itu namanya takdir mu'alak. Contohnya apa? Kepandaian, kecerdasan, apa lagi? Kekayaan, bisa jadi prestasi ya. Paham anak-anak? Nah, dari pembelajaran hari ini ya, apa yang bisa kalian ambil? Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang takdir. Takdir itu ternyata ada ya. Tuh. Apakah kalian senang belajar hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Setelah belajar? Senang. Mudah dipahami? Mudah. Paham semuanya ya?
Paham? Nah, sebagai evaluasi ya, coba kerjakan soal berikut. Ya, ini sendiri-sendiri ditutup semuanya. Ya, ditutup. Ya, dikerjakan tadi berkelompok, sekarang sendiri-sendiri. Bukunya ditutup. Ini untuk menguji kemampuan kalian. Kelompoknya ditutup dulu. Ya. Ya, takdir. Ya, takdir bacanya. Boleh. Pakai pensil boleh, pulpen boleh. Yang penting ditulis. Yuk. Sudah, yang sudah yuk dikumpulkan yuk. Ya. Udah ya. Masih semangat? Tepuk semangat. Dengan kalian bersemangat ya. Ibu kira materi hari ini sudah terlalui semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian ya, menjadikan kalian anak yang suka bersyukur ya, bersyukur, selalu bersyukur dalam menghadapi takdir, apapun takdir itu, selalu sabar dan tawakal juga dalam menghadapi takdir. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan belajar tentang sikap kita dalam menghadapi takdir. Jangan lupa belajar di rumah. Wakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.